Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. Today I'm gonna teach you about how to make small talk in English. Once again, today I'm gonna teach you about how to make small talk in English. Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman cara membuat small talk dalam bahasa Inggris. Apa itu small talk? By the way, ini adalah the third part. Ini adalah part 3 atau bagian ketiga dari topik kita minggu ini, our weekly topic. Dan weekly topik kita minggu ini adalah English. Saya yakin kalau kalian udah menonton video-video sebelumnya, kalian pasti tahu English conversation for beginners. Jadi ini adalah topik kita minggu ini, our weekly topic, which is English conversation for beginners. Jadi ini adalah percakapan bahasa Inggris untuk pemula ya. Jadi jika Anda baru belajar bahasa Inggris, tentunya ini sangat penting untuk Anda. Anyway, apa itu small talk? Alright, small talk itu kayak basa-basi. Kayak kita berbicara tentang sesuatu yang tidak terlalu penting sebelum kita masuk pada sesuatu yang sangat penting. Dan tentunya ini biasanya terjadi di antara Anda dengan orang yang belum Anda kenal dengan dekat ya. Tidak mungkin kalau misalkan Anda ngomong dengan sahabat Anda melakukan small talk banyak. Enggak, kita biasanya kalau dengan sahabat yang udah dekat, biasanya kayak kita udah anggap biasa, jadi nggak perlu small talk juga. Kita udah saling mengenal gitu, jadi nggak perlu hal-hal tersebut, langsung saja masuk pada hal intinya. Dan biasanya small talk ini mereka meskipun bertanya misalkan kayak how are you, itu jawabannya biasanya nggak mendalam ya. Jadi kalau Anda tanya how are you or how are you doing, itu kan biasanya mereka menanyakan keadaan kita yang sebenarnya atau kita menanyakan keadaan mereka yang sebenarnya. Tetapi karena mereka adalah orang asing, tentunya kita tidak menjawab dengan secara jujur keadaan kita. Misalkan kalau Anda sedih, nggak mungkin Anda langsung curhat kepada orang tersebut tentang keadaan Anda. Atau misalkan Anda hari ini sangat-sangat murung atau kecewa dengan sesuatu, tidak mungkin Anda langsung menceritakan semuanya itu kepada seorang yang baru Anda kenal. Begitu juga mereka. Nanti mereka merasa aneh atau Anda juga tentunya merasa tidak nyaman. Itulah alasannya how are you ini atau how are you doing termasuk dalam small talk. Jadi small talk ini adalah basa-basi atau kita ngomong tentang sesuatu yang tidak penting sebelum kita masuk pada sesuatu yang penting. Alright. So aku tulis di sini bahwa there are several ways to ask someone how they are doing. Jadi ketika dalam dunia bahasa Inggris, kalau kita bertanya tentang keadaan seseorang, itu termasuk dalam small talk ya. Mengapa? Karena alasan seperti yang tadi, bahwa kita nggak mungkin langsung buka-bukaan 100% tentang keadaan kita kepada orang yang baru kita kenal atau orang yang tidak begitu akrab dengan kita ya. Bahkan ke teman aja kita nggak buka semua, apalagi kepada orang yang baru kita kenal atau nggak begitu akrab. Kita hanya menceritakan itu biasanya entah ke dalam keluarga, bahkan kalau dalam keluarga Anda tidak begitu akrab juga, Anda tidak menceritakan semuanya ke sahabat atau pacar atau suami istri. Itu biasanya Anda menceritakan hal-hal yang sangat privat mengenai keadaan Anda ke sana. Tapi kalau ke orang lain, Anda biasanya tidak ya. Itulah alasannya kayak sekarang how are you itu sama seperti hi. Orang tidak terlalu menjawab dengan dalam pertanyaan yang satu ini. Alright. Tapi sekali lagi ini penting supaya dianggap sopan, supaya Anda tidak langsung lompat ke inti pembicaraan kalian. Kalian harus mulai dengan yang namanya basa-basi dulu sebelum masuk ke intinya. Alright. Dan ini adalah basa-basi yang pertama, yaitu Anda bisa bertanya how are you. Alright. How are you? Cara melafalkan ini how are you. Ini R yang panjang dan ini adalah you ya, y. How are you? Tentunya kalau Anda pakai British accent, R yang di sini nggak berbunyi, alright? Atau Anda bisa ini neutral ya, yang di sini nih.
baik dalam dunia formal, informal nggak menjadi masalah. Tetapi kalau how are you doing itu lebih ke informal, alright? Jadi sekali lagi, how are you doing? How are you doing? Alright? Kadang G ini nggak dilafalkan. How are you doing? Alright, kayak gitu. Jadi sekali lagi, how are you or how are you doing? Anda bisa menjawab dengan ini, I'm well. Anda bahkan bisa bertanya balik, how are you or how are you doing? Alright, kayak gitu. Jadi misalkan Anda berkenalan dengan seseorang, hi, I'm Bonifalo, what's your name? Kemudian dia menjawab dan Anda bisa menyambung nice to meet you. Dan dia tentunya menjawab nice to meet you too. Dan berikutnya Anda boleh bertanya how are you? Atau Anda bisa bertanya yang di sebelah sini, how are you doing? Kayak gitu ya. Dan dia bisa menjawab I'm well, how are you? Atau dia bisa mengatakan I'm well, how are you doing? Kayak gitu ya. Jadi percakapannya seperti itu. Atau Anda bahkan bisa bertanya, menanyakan keadaannya dengan mengatakan pertanyaan yang berikut, yaitu how's it going? Alright, how's it going? By the way, semua di sini sebenarnya aku udah punya video yang lebih lengkap lagi, dan aku akan buatkan linknya di kolom deskripsi kalau Anda nonton di Facebook, atau aku akan pada akhir video ini aku akan lampirkan card di samping sini supaya Anda bisa klik dan nonton di sana di YouTube ya. Dan itu aku udah jelaskan dengan lengkap di sana, mulai dari cara melafalkannya, bahkan kayak banyak sekali di sana, mau yang informal mau formal, bahkan slang aku udah jelaskan di sana. Nah, untuk yang ini cara Anda melafalkannya adalah how is it going. Nah, G ini kadang mati ya. Jadi dia hanya bilang gitu, how's it going? Kayak gitu. How's it going? Bahkan how's it ini, bahkan dia bisa hanya kedengaran seperti ini. How's it going? How's it going? Kayak gitu ya. Tentunya kalau mau supaya Anda betul-betul dimengerti ya, how's it going? How's it going? Nah, ZS ini berubah jadi Z ya. How's it going? Alright. How's it going? Ini informal. So sekali lagi itu informal. Dan Anda bisa menjawab seperti yang di bawah sini. It's going well. It's going well. Nah, G ini boleh Anda tidak lafalkan. It's going well atau it's going well, gak menjadi masalah. Dan khusus untuk ini yang aku perhatikan akhir-akhir ini ya, bahwa orang Amerika terutama mereka tidak menjawab thank you lagi. Ya, itulah alasannya sebenarnya aku nggak mau tulis ini ya. Karena zaman sekarang kalau Anda tanya how are you, mereka menjawab fine. Mereka nggak bilang thanks lagi. Ya, mereka langsung aja, kalau mereka ramah, mereka langsung tanya Anda balik, fine, what about you? Or how are you? Kayak gitu ya. Jadi thank you itu udah nggak dilafalkan lagi. Itulah alasannya sebenarnya aku nggak ingin tambahkan thank you di sini. Itu kayak old fashion banget. Mungkin orang-orang yang udah tua mereka mengapresiasi itu dengan mengatakan thank you karena kayak semacam you peduli dengan hidupku. Tapi zaman sekarang how are you itu kayak itu udah kayak bagian dari hello, hi kayak gitu. Jadi bagi mereka ya itu biasa, itu udah biasa banget di sosietas kita atau kemasyarakatan kita. So, they don't say thank you anymore. Mereka nggak katakan thank you lagi atau thanks lagi. Alright, jadi tergantung pilihan Anda. Tapi itu yang terjadi, orang Amerika tidak mengatakan thank you lagi atau thanks lagi. Alright, next. How are things? Alright, Anda juga bisa katakan ini, how are things? Alright, how are things? Ini juga informal. Atau Anda bisa katakan what's up or what's up. Nah, cara melafalkan ini juga ada beda-beda, yaitu ada yang what's up, right? Kayak gini, what's up. Ada yang T-nya mati. Jadi, kalau T-nya mati, ada yang bunyinya berubah jadi Z, what's up, right? What's up. Atau bahkan dia tetap S, what's up. Jadi ini banyak versi ya. Bahkan ada yang bilang what up. What up. What up. Kayak gitu. Atau ada yang lebih singkat lagi, sup. Alright.
sup buddy, kayak gitu ya. Tetapi ini tentunya apa ya, untuk anak kalangan muda boleh, tapi untuk yang udah tua, mereka udah kayak apalagi singkat-singkat seperti itu, mereka udah tinggalkan semuanya itu. Bagi mereka ya yang genuine aja deh, jadi nggak usah yang bolak-balik sana sini. Makanya kita di Indonesia juga sama ya, kalau kita misalkan SMS orang yang tua atau bukan tua ya, orang yang udah berusia di atas kita biasanya tulisnya lengkap, enggak singkat-singkat, sama seperti di orang Amerika, orang Inggris juga sama. Mereka tidak menyukai yang singkat-singkat lagi, terutama yang berusia tua, apalagi kakek-kakek ya atau kakek nenek. Jangan yang singkat-singkat, nanti mereka tidak tahu semuanya. Nyamuk sebentar. Anyway, so once again, ini khusus untuk yang anak muda, dan jawabannya bisa Anda bisa bertanya balik, what's up? Mereka juga bilang what's up. Dan what's up ini ada dua arti. Bisa artinya hi, bisa juga artinya how are you? Apa kabar? Dia bisa menjawab fine, good, or nothing much, or not much, kayak gitu. Itu terserah dari orang yang menjawab. Dan ya, sekali lagi itu khusus untuk anak muda, apalagi kalau Anda mau gaul-gaul. Tidak mungkin Anda ketemu kakek nenek Anda bilang what's up kayak gitu, atau sup atau what up kayak gitu. Nggak mungkin. Mereka kayak akan rasa, hey, let's get out of this. Kita langsung pergi aja. Ini siapa ini? Kayak gitu ya. Jadi dipakai sesuai dengan kondisi yang ada. Dan sekali lagi, untuk jawaban ini, jawaban fine, good itu bisa untuk semua pertanyaan ya, meskipun secara grammar tidak benar. Misalkan kalau Anda bertanya how's it going, seharusnya jawaban yang tepatnya adalah, yang sesuai grammar adalah it's going well. Tetapi zaman sekarang ya, siapa yang peduli dengan grammar? Jadi kebanyakan Anda yang anak-anak muda yang menjawab fine, good kayak gitu, nggak menjadi masalah. Bahkan ini yang harus Anda ketahui, bahwa jawaban I'm good itu secara grammar tidak benar. Alright, I'm good secara grammar tidak benar. Yang benarnya itu adalah I'm well atau I'm fine. Alright. Akan tetapi ini Anda akan temukan banyak dikatakan oleh orang Amerika, ya. Jadi orang yang bahasa aslinya adalah Inggris, mereka juga melakukan kesalahan dengan mengatakan hal yang ini. Ini secara grammar atau tata bahasa salah, tetapi ini terjadi. Bahkan saya juga, karena udah terbiasa dengan I'm good ini, aku juga seringkali katakan itu. Hanya itu secara grammar salah ya. Jadi tergantung, silahkan memilih mau mengatakannya atau tidak. Tapi aku udah memberitahu bahwa yang tepatnya adalah I'm well or fine. Sedangkan I'm good itu udah kayak secara grammar tidak benar, tetapi masih dipakai. Itulah kesalahan native speakers. Mereka juga melakukan kesalahan dalam berbicara dengan mengatakan hal yang tidak benar. Banyak sekali hal yang tidak sesuai grammar yang dikatakan oleh orang bule, karena bagi mereka ya, siapa yang terlalu peduli dengan grammar? Bahkan mereka nggak belajar grammar karena sejak kecil mereka udah tahu berbahasa Inggris, jadi mereka nggak peduli lagi sama grammar. Alright, so once again, tapi untuk kita wajib pelajari, karena kenapa? Supaya saat kita ngomong itu masuk di akal. Jadi kita jangan sampai ngomongnya tidak masuk di akal dan tidak beraturan lagi, sehingga itu buat pendengar makin bingung. Alright, so once again, tapi aku juga mau tegaskan bahwa jangan jadikan grammar sebagai pemberat Anda, sehingga Anda tidak percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris, karena itu akan membuat Anda menunda-nunda waktu untuk praktek atau ngomong sama bule, padahal sekarang adalah waktu tepatnya untuk praktek, bahkan dekatin bule untuk ngomong supaya mempraktikkan skill Anda sekarang. Alright, so once again, I hope you understand today's lesson. Ini sebenarnya pendek banget, tetapi versi panjangnya itu aku udah buatkan, dan Anda bisa cek di YouTube kita atau di halaman Facebook kita dan tonton di sana. Dan untuk teman-teman sekalian, aku punya satu kabar gembira untuk Anda sekalian, bahwa hari ini kita udah mencapai 3.000 likes dan followers on Facebook. Likes plus followers di Facebook ya, di halaman Facebook kita, yaitu kursus
bahasa Inggris RBA 100. Kita udah mencapai 3.000 likes dan followers on Facebook di halaman Facebook kita. Dan untuk itu kita menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih banyak kepada 3.000 orang yang udah menyukai dan mengikuti cerita kita di kursus bahasa Inggris RBA 100. Kedepannya kita akan selalu mengupload video-video yang berkualitas supaya kalian semakin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dan belajar banyak dari komunitas kita. Bahkan kita mau membuat kontes ya, bahwa kalau sampai dalam 2 bulan, ini adalah waktu yang cukup lama, kita mencapai 10.000 likes dan followers di Facebook, di halaman Facebook kita, yaitu kursus bahasa Inggris RBA 100. Kita akan membuka semua pelajaran level 1 secara gratis kepada publik, kepada kalian semua, untuk belajar secara gratis di halaman Facebook dan halaman YouTube kita. Jadi jangan lupa untuk bagikan video ini dan bahkan mengundang teman-teman kalian untuk menyukai halaman Facebook kita, supaya kita cepat launching pembelajaran secara gratis ini di halaman Facebook kita dan juga di halaman YouTube kita. Target kita di YouTube adalah 1.000 subscribers ya. Akan tetapi sekarang kita masih fokus ke sini. Jika kita mencapai 10.000 likes and followers, kita akan membuka semua materi kita tentang level 1 secara gratis kepada publik, supaya kalian bisa belajar secara gratis. Jadi jangan lupa untuk bagikan video-video kita ke halaman Facebook Anda atau platform apa saja, supaya pengikut Anda atau teman-teman Anda bisa menyukai Facebook kita dan kita bisa mencapai angka 10.000 secepat mungkin, sehingga kita bisa membagikan semua materi kita yang udah terbukti sukses kepada Anda secara gratis, atau kepada publik yang mau meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka secara gratis. Jadi lakukan sekarang dan jangan lupa untuk sukai halaman Facebook kita, dan juga jangan lupa untuk subscribe di YouTube kita kursus bahasa Inggris RBA 100. Jangan lupa juga untuk like dan share video kita ke halaman Facebook Anda atau platform apa saja, supaya kita bisa cepat mencapai angka 10.000 ini dan Anda cepat mendapatkan materi baby level atau level 1 kita secara gratis di halaman Facebook dan YouTube kita. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga follow halaman Facebook kita, supaya Anda cepat mendapatkan semua materi level 1 kita. And that's it guys, till next time.